Sebenarnya nggak salah sih, kayak haluin kesuksesan instan, kekayaan itu satu-satunya standar, atau hubungan yang cuma bergantung sama status sosial, itu kan emang nggak baik ya. Ada banyak hal yang harusnya tuh jadi pertimbangan gitu loh. Nah, heavy media consumption ini emang bener nih bisa punya pengaruh besar dalam preferensi pasangan. Ada satu teori yang namanya cultivation theory yang kasarnya tuh jelasin bahwasanya media ini bisa secara bertahap nanemin image atau pola ke audiens. Prompter ya, waktu itu ada yang komen dikira vape, bukan. Nah, jadinya ekspektasi kita terhadap realitas tuh jadi tergantung nih sama media apa yang kita konsumsi. Pemahaman kita soal realitas tuh jadi blur karena kita kebanyakan nonton sinetron yang kesannya tuh masuk akal, tapi realitasnya ya cuma 1 banding sekian ratus ribu yang kayak gitu. Enggak, tapi yang ngubah pandangan kita terhadap realitas yang kita kira wajar tuh ternyata jarang loh. Yang kita kira banyak ternyata 1 in a million. Nih, karena kita lagi ngomongin fenomena microdrama dari Cina, turunnya angka kelahiran di Cina tuh bikin pemerintah tuh ngasilin banyak banget regulasi pronatalitas. Entah kebijakan uang, cuti, insentif, semuanya tuh dimaksimalin buat dorong orang-orang supaya bereproduksi gitu. Bisa dibilang regulasi microdrama ini juga termasuk salah satu peraturan ya, yang bagiannya tuh ngurus narasi. Alias apa yang dianggap normal dan ideal dalam mencari pasangan gitu. Kan punya anak kan harus ada pasangannya dulu, Bob. Bayi nggak bisa di-download gitu loh. Nah, khusus di Cina tuh laki-laki kan lebih banyak ya daripada perempuan. Alias jumlah perempuan lebih sedikit itu artinya laki-laki ini jadi bersaing gitu buat dapetin good quality ones. Pasar pasangan jadi timpang. Hipergami juga bikin seleksi tuh makin ketat. Hasilnya ya sebagian laki-laki gugur dari pasar nikah. Sebagian perempuan nunda sambil nunggu opsi aman nih. Tapi dua-duanya sama lah, telat nikah, telat punya anak, atau nggak punya sama sekali. Nah, ini tuh sering banget disebut dalam riset sebagai involuntary childlessness, alias nggak punya anak. Bukan karena nggak mau, tapi karena sikonnya tuh nggak dukung. Jadi gini guys, trop-trop tentang fantasi ngawinin bos perusahaan gede tuh masuk ke dalam payung hypergamy. Itu adalah pola atau kecenderungan buat nyari pasangan yang secara pendidikan, kekayaan, status sosial atau powernya tuh di atas kita. Nah, hipergami ini ada sebagai konsekuensi logis ketika cowok-cowok itu punya kecenderungan untuk megang resources atau sumber daya. Kalau pembagian sumber dayanya adil, kalau cewek-cewek itu hidup tanpa ketakutan buat jatuh miskin di negara yang nggak bisa nyediain social security buat kaum rentan, ya hipergami ini bakal menurun dengan sendirinya.